Kembali di iNews Siang, saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza. Ya, pemirsa, acara komunitas motor trail di kawasan Ranca Upas Ciwidey, Kabupaten Bandung menyisakan banyak masalah. Bahkan seorang petani bunga Edelweiss murka karena event tersebut membuat area budidaya Edelweiss rusak. Teman-teman semuanya ya, panitia di acara event trail di Kampung Cai Ranca Upas, dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya seperti ini. Viral video seorang pria mengamuk sambil memperlihatkan kondisi lahan tanaman bunga yang rusak di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit tersebut, pria tersebut mengeluh dan marah akibat area tanaman bunga yang dikelolanya rusak parah pasca dilintasi para crosser. Dengan nada tinggi, dirinya juga mengatakan bahwa bunga rawa adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di 2 titik di Indonesia. Bunga ini, sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Tak paham gak? Terkait video viral tersebut, pihak pengelola Ranca Upas memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa telah dirugikan dan berharap kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Pengelola Ranca Upas menyampaikan akan lebih selektif dalam menerima event di Ranca Upas. Nah, kami juga sangat menyesalkan kejadian itu, dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, Pak, mewakili manajemen juga. Kami sangat menyesali atas kejadian tersebut, Pak. Dan mungkin kedepannya juga menjadi pelajaran dan evaluasi buat kami terkait aturan, SOP, dan untuk event-event tertentu, jadi kami akan batasi, Pak. Panitia yang melaksanakan kegiatan event trial di Ranca Upas tanggal 5 Maret kemarin sudah dipanggil oleh Kapolsek, sehingga nanti ya itu akan disampaikan apa alasan dan sebagainya, dan saya sudah konfirmasi kepada IMI Kabupaten Bandung, ternyata IMI juga sama, tidak ada konfirmasi, dan juga kepada Kadispora juga sama, tidak ada informasi dan konfirmasi. Dan yang paling menyesalnya bagi saya itu ada mencatut logo Kabupaten Bandung. Dan tentu saya berharap bahwa jangan sampai terulang kembali kejadian ini. Sebelumnya viral di media sosial, peserta motor trail marah dan mengamuk hingga membakar motor hadiah dari panitia. Kemarahan ribuan peserta ini dipicu lantaran janji panitia tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya itu, saat kegiatan motor trail tidak ada sama sekali panitia yang berjaga di lapangan, sehingga banyak peserta yang tersasar hingga merusak sawah milik petani. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, panitia dan peserta memilih untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan asing di Bali kini mendapat sorotan tajam menyusul tingkah laku mereka yang viral di media sosial. Selain kerap menggunakan motor dengan plat nomor yang diganti namanya, banyak wisatawan asing khususnya yang berasal dari Rusia maupun Ukraina yang bekerja secara ilegal di Bali. Viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah aksi wisatawan yang bekerja secara ilegal di Bali. Ada yang sembunyi-sembunyi berprofesi sebagai instruktur surfing, menawarkan jasa melatih mengendarai motor, hingga yang paling kontroversial adalah menawarkan wisatawan mengikuti kelas orgasme. Menjadi pekerja ilegal umumnya dilakukan oleh wisatawan Rusia dan Ukraina lantaran kondisi perekonomian serta stabilitas politik di kedua negara yang tidak menentu. Sehingga untuk menyambung hidup, turis dari kedua negara berbisnis di Bali karena menganggap Bali sebagai tempat yang aman, nyaman, serta murah. Pemerintah langsung bergerak cepat atas ketidaknyamanan warga Bali dengan mendirikan baliho imbauan kepada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis untuk tidak bekerja di Bali. Selanjutnya, polisi juga akan lebih sering melakukan razia terhadap plat nomor kendaraan yang palsu.
Sedangkan kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar juga bergerak cepat dengan mendeportasi seorang pria warga negara asing asal Rusia, Sergei Rodin, usia 45 tahun, karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali. Sergei cukup banyak memiliki klien, namun sejauh ini kliennya tidak ada warga negara Indonesia. Pendeportasian Sergei warga negara Rusia dijadwalkan Kamis 9 Maret 2023 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Diketahui Sergei Rodin memasuki Bali dengan menggunakan visa on arrival dengan masa berlaku 22 Februari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023. Seorang warga negara Rusia, laki-laki berinisial SR. Saudara SR ini mengaku sebagai fotografer, jadi dia sebagai fotografer di Bali. Padahal SR ini visanya adalah visa untuk berlibur. Lalu juga saudara SR ini mengaku mengunggah hasil fotonya di media sosial atau lebih tepatnya di Instagram. Atas perbuatan yang dilakukan, maka kepada yang bersangkutan atau saudara SR ini dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selanjutnya saudara SR ini akan kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu berupa pendeportasian. Visa kunjungan saat kedatangan merupakan izin tinggal yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warga negara asing untuk tujuan berlibur. Imigrasi Denpasar menjerat Sergei Rodin dengan pasal tentang keimigrasian yang salah satu sanksinya adalah deportasi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Aduh. Iya, dan juga pemirsa ini kayaknya bule di Bali ini kelakuannya kalau istilahnya zaman sekarang makin ngadi-ngadi nih ya. Ada yang ganti plat nomor motor, berjualan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ada yang nggak mau pakai helm juga gitu ya, goncengannya sampai bisa bertiga berempat terus nggak pakai helm. Ada yang mabuk berat sampai tidur di kandang sapi, coba ini gimana? Terus ada juga yang protes gara-gara hotelnya itu ada kokok ayam. Itu dia semakin meresahkan warga lokal dan juga sejumlah turis yang berwisata ke Bali tentunya. Nah, lalu apa tindakan yang akan dilakukan oleh Imigrasi Bali menyingkapi hal ini? Sudah tersambung bersama kami Kepala Divisi Keimigrasian Bali, Bapak Baron Ihsan. Selamat siang Pak Baron. Aksi bule viral ini tentu saja memang sebelumnya ada aduan dari masyarakat atau seperti apa Pak Baron? Jadi gini Mas Wiki, sebetulnya khusus untuk kejadian viral-viral ini memang banyak aduan dari masyarakat. Namun selama ini masyarakat itu banyak yang langsung belum ada yang mengadukan langsung ke kami. Padahal kami sudah memiliki laman-laman pengaduan yang seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat. Demikian Mas Widi. Ya, baik. Lalu bagaimana sebetulnya pihak imigrasi menyikapi kejadian-kejadian viral ini terkait dengan tingkah laku wisatawan asing di Bali yang ajaib-ajaib ini, Pak Baron? Kami rutin melakukan pengawasan, Mas Wiki. Sampai dengan hari ini, sepanjang tahun 2023, kami sudah menindak sekitar 22 orang asing, termasuk Sergei Rodin tadi malam. Yang 5 diantaranya adalah warga negara Rusia dan 1 warga negara Ukraina. Baik. Lalu terkait dengan wisatawan asing yang tentu saja kedapatan ataupun mungkin terbukti bekerja secara ilegal di sana. Iya. Apakah tidak ada filter begitu Pak dari pihak keimigrasian Pak dari awalnya bahwa ini bukan visa second home tapi visa on arrival yang dipakainya hanya tenggat waktu sekian? Oke, jadi saya jelaskan dulu bahwa on arrival ini adalah diperuntukkan hanya untuk tourism. Namun banyak orang asing yang menyalahgunakan visa on arrival ini.
Nah, inilah pentingnya kami bersama-sama dengan instansi lain untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Kami punya wadah Timpora yang aktif di Bali dan beberapa temuan dari orang-orang yang sudah kami tindak ini juga adalah hasil dari koordinasi Timpora tersebut. Baik, ya Pak Baron, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga memang penertiban terhadap wisatawan asing yang cukup mengganggu ketertiban umum ini akan terus dilaksanakan begitu ya. Selamat siang, sampai jumpa, sehat selalu Pak Baron. Dan pemirsa, mendorong pembangunan fasilitas homestay di wisata UNESCO Global Geopark Maros, Sulawesi Selatan, Kemenparekraf memberikan fasilitas kemudahan pengajuan pinjaman dengan bunga rendah kepada para pelaku usaha rumah singgah di kawasan lokasi Kars Ramang-Ramang. Peningkatan fasilitas homestay diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Menparekraf memberikan pelatihan literasi keuangan dan pendampingan bagi pelaku usaha desa wisata Ramang-Ramang sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejumlah fasilitas di sekitar lokasi wisata pun perlu dibangun dan ditingkatkan, khususnya pembangunan homestay atau rumah singgah dengan konsep community-based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Kemenparekraf juga memberikan kemudahan pengajuan pinjaman modal usaha. Untuk pembangunan homestay berkisar 80 hingga 100 juta dengan bunga rendah. Kemenparekraf kerjasama dengan SMF untuk memperkuat ekosistem homestay dengan pembiayaan berbasis CBT atau Community Based Tourism. Jadi pariwisata berbasis masyarakat ini sangat tepat karena yang akan merasakan manfaat dan nikmat dari peningkatan kunjungan wisatawan ke Kampung Kars Ramang-Ramang ini adalah masyarakat sendiri. Sementara itu, di Kota Makassar, Menparekraf Sandiaga Uno membuka East Indonesia Tourism dan Investment Summit 2023. Event yang menargetkan investasi dari para investor ini dikhususkan untuk meningkatkan pariwisata di wilayah timur Indonesia agar bisa maju dan menarik minat para wisatawan. Sandiaga juga akan mendorong Geopark Maros Pangkep dan Desa Hara yang terletak di Kabupaten Bulukumba agar masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima brevet wing penerbang kehormatan kelas 1 dari TNI Angkatan Udara setelah menjajal pesawat F-16 TNI AU.